kita semua kekasih Tuhan yang saat ini diizinkan Tuhan untuk mengambil saat teduh beribadah di rumah tempat tinggal masing-masing, ya, supaya rumah kita menjadi mesbah doa. Amin. Ya, inilah rencana Tuhan yang indah dari segala hal yang terjadi, karena Tuhan rindu rumah kita pribadi lepas pribadi menjadi mesbah doa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kuasa dan kehormatan, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh pengucapan syukur bahwa kami dapat kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula memelihara kasih persaudaraan dalam rumah tangga khususnya, sehingga rumah tangga kami mempermuliakan nama-Mu karena keluarga dibentuk Tuhan untuk menjadi saksi bagaimana lahir manusia-manusia yang memulihkan nama Tuhan. Berkatilah ibadah singkat kami, ya Bapa di surga, melalui pujian, penyembahan dan firman yang membuat kami semakin mengenal visi Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya dan membuat kami kembali dalam kemurnian hati Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita nyanyi lagu nomor 30, ya, Bapa Surgawi. Haleluya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari saat ini dengan memuji menyembah Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi, tapi gunung batu perlindungan Tuhan tetap menyertai kita, keluarga lepas keluarga. Dalam nama Yesus Kristus kita mengucap syukur. Sama-sama kita nyanyikan bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Ia perisaiku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, tempat perlindungan yang tinggi. Mari kita membangun kekuatan Allah dalam kehidupan kita pribadi, karena kita adalah gerejanya, ya, tempat di mana bait Allah dinyatakan, tempat di mana hati yang menyembah itu ada, tempat di mana firman itu dinyatakan dalam dunia melalui kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih karunia, biarlah pada pagi hari ini, ya Tuhan, di masa-masa kami harus mengambil waktu saat teduh, ya Tuhan,
lebih banyak lagi di rumah tempat tinggal kami masing-masing, tapi kami menanggalkan segala khawatir kami, segala keresahan tidak berlaku, tetapi firman ini mengandung damai sejahtera-Mu. Kami ingin kembali melihat hukum-Mu ya Tuhan, sehingga kami mengerti bahwa Engkau Allah yang agung, yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Apa yang kami rasa kecil, tapi sebenarnya kebesaran hati-Mu, kebesaran nama-Mu sedang terjadi dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berkati seluruh pelayanan kami ya Tuhan. Dalam anugerah Kristus Ministry juga kami berkati semua gereja-gereja yang saat ini sedang melayangkan pelayanan melalui YouTube, melalui video. Hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Kita akan membukakan firman Tuhan dalam Bilangan pasal yang ke-11. Di sana kita diingatkan kembali tentang hukum Tuhan. Siapa yang punya Alkitab bisa dibuka. Ya. Bilangan pasal 11 ya. Saya bacakan dari mulai api Tuhan ya sampai yang selanjutnya, perikopnya berjudul Tuhan berjanji memberi daging, pasal yang pertama dan yang selanjutnya. Demikian firman Tuhan, Bilangan pasal ke-11 ayat yang pertama dan selanjutnya. Perikopnya berjudul api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan mereka. Mari kita baca bersama-sama ayat kedua. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Ayat ketiga saya bacakan, demikian firman Tuhan. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Kita lanjutkan dalam ayat keempat dan selanjutnya, di mana perikopnya berjudul Tuhan berjanji memberi daging. Ayat keempat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ayat kelima, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Mari ayat ke-6 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ayat ke-7 saya bacakan. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Ayat ke-8 kita baca bersama-sama. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Ayat 9 saya bacakan. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Saya bacakan ayat selanjutnya. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Tetapi Tuhan berkata dalam ayat 12, akulah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia, seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Ayat ke-13, dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa?
ini perkataan Musa kepada Tuhan, sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Musa berkata kepada Tuhan, ayat 14, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celaka. Ayat ke-16, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu, yaitu roh Allah, akan kuambil dan kutaruh atas mereka, maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau sendiri memikulnya. Ayat ke-18, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Ayat 19 berkata, bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Ayat 20 mengatakan, tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu, dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Saudara, hari-hari ini kita semua sedang mengalami apa yang dinamakan khawatir, apa yang dinamakan ketidakpastian. Dengan secara tiba-tiba tempat-tempat di mana banyak orang berkumpul yang menandakan tempat itu menyenangkan, tetapi hari-hari ini harus terlihat sepi. Tapi dalam firman ini dikatakan Tuhan berjanji memberi apa, saudara? Daging, saudara. Tetapi sebelumnya kita lihat dalam api Tuhan bahwa bangsa Israel sempat bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dalam Ulangan 11 ayat pertama. Dan Tuhan mendengar sungut-sungut mereka itu. Maka api Tuhan memusnahkan. Lalu kembali bangsa itu berseru kepada Tuhan. Dalam hal itu melalui Musa, maka padamlah api itu, sehingga dinamailah. Saudara, pemerintahan dibangun seizin Tuhan. Menjadi kepala negara, terutama bangsa dan negara kita, adalah orang yang dipilih Tuhan seperti Musa untuk membawa rakyat dalam bangsa itu untuk mengalami kesejahteraan. Ada saatnya Tuhan memusnahkan. Karena apa? Tuhan sudah memberi jalan keluar, tapi terkadang manusia selalu mengeluh. Manusia selalu bersungut-sungut, kurang ini, kurang itu, diberkati untuk bisa liburan ke luar negeri, dibilangnya kurang murah, sudah diberkati pulang dari luar negeri, ya, tetapi manusia semakin serakah, semakin mengandalkan diri sendiri, semakin kurang bersyukur, bahkan kurang berbagi kepada sesama. Itulah yang terjadi sehingga api Tuhan menyala-nyala dan merajalela di tempat perkemahan menurut firman ini. Kemudian ketika bangsa itu merasa gentar bahwa Tuhan bisa mengadakan hal-hal yang dahsyat, maka bangsa Israel kembali lagi berseru untuk menjadi satu unity, mau masuk dalam visi Tuhan. Maka api itu berhenti. Dan kita melihat di dalam ayat selanjutnya ketika Tuhan berjanji memberi daging. Hal ini kita lihat seperti Obama yang membuat PR mengatakan tentang mana. Nah, ayat 7 dikatakan,
ya, supaya makin ngerti kayak apa tuh mana. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdola kecil, tetapi bangsa itu diizinkan Tuhan makan mana, memungutnya, menggilingnya dengan batu kilangan, menumpuknya dalam lumbung, dimasak dalam periuk, dan membuatnya menjadi roti bundar. Ternyata dikiranya dapat mana itu langsung dimakan. Ya ternyata kecil kayak ketumbar. Harus diproses lagi, digiling lagi, ditumbuk lagi, dimasak lagi dalam periuk, digoreng lagi, baru menjadi roti. Kadang-kadang manusia sudah disediakan, diberi talenta, tetapi tidak mau mengolahnya. Talentanya disia-siakan. Ya, akhirnya terjadi bisnis-bisnis penipuan seperti yang ada di TV yang sedang dibongkar oleh polisi. Orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan sendiri. Masker yang sekarang sedang dicari banyak orang, ya, digudangkan, disimpan, ditimbun. Bisnis-bisnis keuangan, jasa keuangan, ya, salah satunya Mimiles yang akhirnya disita oleh yang berwajib karena akan merugikan kepentingan orang banyak. Nah, inilah yang terjadi saat bangsa Israel diberi mana, diberi kemampuan untuk mengolah, tetapi mereka ingin jalan yang pendek. Mereka tetap mengeluh kepada Tuhan. Padahal dengan roti bundar itu mereka diberi kekuatan luar biasa, berkelahi dengan binatang buas, berjalan dengan tidak lelah siang dan malam. Tapi ada kekuatan mujizat luar biasa dari mana yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi Musa mendengar setiap kaum yang menangis di pintu kemah, maka Tuhan menjadi murka. Ini orang dikasih hati minta jantung. Banyak manusia begitu. Tidak mau menabur, langsung ingin nuai, ingin cepat kaya. Ya, oleh sebab itu ikut-ikutan, ditipu oleh permainan-permainan dunia supaya cepat kaya. Anak-anak nyontek aja deh, biar cepatlah naik kelas gitu. Ya, kalau nggak suka sama gurunya langsung nantang, bolos, melawan. Ya, tidak diberi keinginannya oleh orang tua langsung melawan. Ya, menekan orang tua untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Akhirnya apa yang terjadi? Musa merasa kelelahan. Kamu permalukan saya ya Tuhan. Semua orang menangis, ingin makan daging. Hari-hari ini mungkin banyak rakyat di setiap wilayah di seluruh dunia ini, terutama kita di Indonesia, di kota, ya, di provinsi, mengeluh kepada pemimpinnya, kenapa harus terjadi virus corona ini? Kenapa nggak dilawan? Nah, kita melihat Musa juga mengalami hal yang sama. Tetapi Tuhan katakan ayat 12, akulah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadamu, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Jadi Musa nanya, ini semua kemauan Tuhan atau kemauan manusia? Tapi saat ini kita mencari jawaban daripada Tuhan. Ayat 13 mengatakan, dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini, sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berkata demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Inilah beberapa kepanikan yang harus dialami oleh pelayanan-pelayanan dimanapun berada. Yang tadinya merasakan perkumpulan orang percaya, ibadah yang besar, mengandung kemuliaan Tuhan, tetapi untuk beberapa waktu tidak seperti yang kita perkirakan. Rasanya Tuhan itu sedang membunuh pelayanan. Rasanya Tuhan sedang meniadakan pekerjaan Roh Kudus. Rasanya kasih karunia itu sedang tidak ada bersama-sama dengan kita. Di manakah mata Tuhan? Tetapi Tuhan katakan, kalau Roh Allah itu yang dipercayakan kepada beberapa orang, akan Tuhan kirimkan kepada setiap keluarga,
kepada setiap imam-imam dalam keluarga, supaya mereka juga bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga dikatakan Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tapi ayat 20 mengatakan, tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidupmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Berarti apa saudara? Tahun ini yang Tuhan berikan kepada saya, kemurnian dan kebenaran. Banyak orang belajar firman Tuhan dalam kebenaran tapi sudah tidak murni lagi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan izinkan kita menerima daging yang sesungguhnya daripada Tuhan hari-hari ini. Sebulan katanya. Ya, sampai kita muak. Anak saya yang tidak pernah baca firman, karena banyak satu di rumah, akhirnya baca firman. Memuji menyembah bersama-sama, berdoa. Tadinya kakak sama adik udah gak saling mendoakan. Karena apa? Sibuk dengan urusan kuliah, urusan sekolah, persiapan ujian. Tapi hari-hari ini daging itu sedang diberikan oleh setiap rumah tangga yang Tuhan tahu mereka telah diberi makan mana. Mereka telah diproses oleh Tuhan dan mereka sanggup mengolah proses itu menjadi suatu makanan yang menguatkan mereka. Amin. Biarlah hari ini kita merasakan bahwa daging itu sedang Tuhan berikan dalam rumah tangga kita. Berkumpul bersama, berfellowship, saling mendoakan, mengucap syukur. Kita kembali ke laptop, kembali ke asalnya, Sang Pencipta kita. Sehingga dengan secara langsung dan tidak langsung kita berkumpul bersama mendoakan pemimpin bangsa kita. Seperti Musa. Tuhan taruh rohnya kepada setiap imam dan tua-tua, setiap kepala-kepala rumah tangga, setiap keluarga-keluarga yang dipakai untuk mendoakan pemimpin negara mereka. Puji Tuhan, saudara. Sehingga Tuhan katakan, jangan lagi kamu menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu. Jangan lalu kamu menangis dan berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir? Untuk apa kita mengenal Yesus? Untuk apa saya udah dibaptis? Untuk apa saya pelayanan? Kok pada akhirnya bencana yang saya terima? Jangan pernah mengatakan kepada Tuhan, untuk apakah kita keluar dari Mesir. Ayat 23 yang terakhir mengatakan, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Tuhan menyatakan barang siapa yang berseru kepada nama Dia akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Yang Tuhan mau kita kembali dalam kemurnian. Masa-masa di mana kita lupa mengandalkan Tuhan dalam hubungan orang tua dengan anak, anak dengan anak, kakak dengan adik, dan kakak saat ini kembali semuanya dalam kemurnian Tuhan. Begitu juga pemerintahan kembali kepada kemurnian. Maka kebenaran firman Tuhan dalam firman Tuhan ayat 23, sekarang kau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Maka kebenaran Tuhan menjadi kuasa atas kehidupan orang percaya. Dan negara kita, pemimpin bangsa kita dilayakkan Tuhan lebih, diberi kekuatan lebih. Bahkan dunia ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta kepala rumah tangga Bapak Obama untuk menutup dalam doa. Yang kami aturkan, puji Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengar sebagian daripada firman-Nya, di mana Engkau Tuhan memberitahukan kami agar kami tidak khawatir akan hidup kami, agar kami tidak bersungut-sungut di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan berterima kasih dalam keadaan kami dan kehidupan kami yang Kau berikan setiap hari Tuhan. Janganlah biarkan kami Tuhan menggunakan akal pikiran kami semata, namun kami
Biarlah Tuhan mengajar kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk mengandalkan dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan yang kami alami Tuhan di negara kami ini, itu masalah penyakit virus Tuhan, virus corona. Engkaulah Tuhan yang mengambil bagian Tuhan di dalam penyembuhan dalam segala, dan juga pemurnian atas hidup kami di dunia ini Tuhan. Apapun yang terjadi itu Tuhan, biarlah itu atas kehendak-Mu. Tuhan kami bersyukur padamu Tuhan yang telah menghantarkan yaitu hamba-Mu Tuhan, Ibu Desi Tuhan, yang telah memberikan firman kepada kami Tuhan. Berikanlah kepada beliau Tuhan Roh-Mu dan juga kuasa-Mu untuk memberitakan firman-firman-Mu yang lebih luas kepada kami Tuhan, agar kami senantiasa semakin mengenal dan memuji dan menyembah Engkau Tuhan Allah kami. Engkaulah kami, padamu kami bersembah, padamu kami menyembah, karena Engkaulah yang punya kami Tuhan. Karena Engkau telah menebus kami melalui darah anak Tuhan Yesus Kristus yang telah tersalib di kayu salib Tuhan. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau dan selama-lamanya hingga selama-lamanya. Amin. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu nomor 34, Dia Sang. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Kita sambut dalam doa syafaat sebelum kita masuk ke dalam doa berkat. Bapa yang penuh kasih karunia, biarlah kasih karunia-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi, membuat kami mengerti arti proses yang daripada Engkau. Di mana-mana itu hanya sebesar ketumbar, tetapi ketika diolah menjadi roti bundar yang penuh dengan gizi, mempenuhkan manfaat untuk kekuatan kami ya Tuhan. Mampukan kami saat ini Tuhan, dalam rangka minggu-minggu sengsara menjelang peringatan Paskah, hari kebangkitan-Mu, untuk kami sanggup berserah sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Karena pada waktunya Tuhan, firman itu akan berkuasa. Dan kepada seluruh umat Tuhan, keluarga-keluarga, pelayanan-pelayanan yang telah menyerahkan segala kemampuan mereka supaya menjadi daging. Dan daging itu tidak pernah yang kami lihat di Mesir, yang tidak pernah kami rasakan di masa lalu kami sebelum kami mengenal Engkau ya Tuhan. Daging yang tidak pernah dilihat oleh dunia, tapi hari ini sedang Kau berikan kepada setiap rumah tangga. Asalkan mereka berdoa dengan limpahan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Lalu kejadian di mana kami harus berdiam diri oleh sebab virus yang sedang mendunia, khususnya ibu kota Jakarta yang sedang lockdown hari ini, kami memberkati rencana-Mu ya Tuhan. Supaya setiap jiwa di dunia ini, terutama di bangsa negara Indonesia, tidak seperti bangsa Israel bersungguh-sungguh dan mengatakan lebih indah pada saat kami tidak mengenal Engkau yang hidup. Tapi di minggu sengsara, kami semakin merendahkan hati di hadapan-Mu.
kembali kepada kemurnian hati Allah, dan kiranya kuasa firman Tuhan terjadi ya Tuhan. Seperti dalam Ulangan 11 ayat 23. Terima kasih ya Bapa, Engkau membuktikan bahwa kembali dalam kemurnian kami dibersihkan. Kami menjadi bejana yang semakin bersinar bagi-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau akan memberikan roh-Mu kepada setiap keluarga untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Pelayanan-pelayanan kembali dimurnikan dan keutuhan kasih-Mu semakin mengalir dalam setiap anggota rumah tangga. Berkatilah firman taburkan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Kira menjadi kekuatan dan membuat siapapun yang mendengar kembali dalam kemurnian dengan penuh limpahan syukur. Kami tidak lagi bersungut-sungut, kami diingatkan bagaimana Engkau membebaskan kami dari tanah Mesir, sehingga kami mengenal kasih-Mu dan Engkau datang untuk melayani kami ya Tuhan. Kami menerima segala hal yang terjadi karena kami percaya bulan yang akan datang. Kami memperingati kebangkitan di mana maut sudah tidak ada tempat lagi dalam kehidupan kami orang percaya. Senantiasa bersyukur. Kami berkati pimpinan negara kami. Kami berkati pimpinan di wilayah kami tinggal. Kami berkati para gubernur, para bupati, sehingga mereka dimampukan Tuhan untuk terus membawa kendali-Mu ya Tuhan. Di masa-masa kami sedang memerangi virus COVID-19 ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau telah mengatakan kepada Musa dalam Ulangan 11 ayat 23, masakan Tuhan tidak bertindak sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita terima berkat firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik kita yang semua diberkati oleh kekuatan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin.